Annyeong, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik selalu ya. Kira-kira hari ini udah pada halu apa nih nikah sama Chanyeong? Oke, di video ini saya akan merangkum sebuah drama Korea Selatan berjudul Startup. Startup sendiri berlatar belakang Silicon Valley fiksi Korea Selatan yang disebut sebagai Sandbox. Sandbox adalah tempat berkumpulnya para startup yang menjadi pembisnis di masa depan. Cerita ini akan berfokus pada Sodalmi yang keluar dari universitasnya dan bercita-cita sebagai Steve Jobs, dan Namdosan, seorang pendiri dari perusahaan Samsung yang hebat dalam matematika dan coding. Film pun dimulai dengan memperlihatkan malam di sebuah kota dengan kehebatan dari Sandbox. Soldami mengikuti kuliah relasi perusahaan rintisan untuk menambah wawasannya dalam berbisnis dengan tiga pembicara, yaitu Ibu Yun Seo dari Sambao, Kwon Ije yang merupakan kakaknya yang telah terpisah selama 15 tahun, dan Ha Jempyo. Scene pun berpindah pada saat Soldami masih kecil atau 15 tahun yang lalu, yang memperlihatkan kedua orang tua Sodalmi dan Won Ninje tengah bertengkar hebat karena masalah ekonomi. Ibu Sodalmi pun meminta bercerai kepada ayahnya. Singkat cerita, orang tua mereka pun bercerai. Won Ninje ikut bersama ibunya yang kemudian menikah lagi dengan seorang pria yang tajir. Sedangkan Sodalmi mengikuti ayahnya yang sedang merintis usaha baru, dan mereka tinggal bersama neneknya. Perpisahan tersebut membuat Sodalmi terpuruk karena tidak ada lagi teman sekaligus kakak yang selalu menemaninya dari kecil. Sehingga nenek Sodalmi meminta bantuan kepada Ha Jempyo, seorang anak panti asuhan yang telah dikeluarkan dan ia hebat dalam simulasi investasi. Nenek Sodalmi memberi tumpangan untuk bermalam di warungnya. Untuk itu, nenek Sodalmi meminta bantuan Ha Jempyo untuk menemani kekosongan dari cucunya dengan memberi surat cinta menggunakan nama samaran Namdosan. Sebuah nama yang dikutip dari koran bekas yang tengah memperlihatkan seorang anak yang tampak bahagia setelah memenangkan sebuah lomba dan foto bersama kedua orang tuanya. Sodalmi merasa bahagia dan ceria kembali dengan adanya surat tersebut. Sodalmi membalas surat tersebut dan meletakkan surat di kotak pos di bawah pohon sakura yang telah dijanjikan. Namun surat menyeret itu berlangsung 1 tahun karena Ha Jempyo harus pindah ke ibu kota untuk peruntungan dalam keahlian simulasi investasinya. Bersamaan dengan itu, ayah Sodalmi pun meninggalkannya untuk selamanya. Shin pun kembali kepada Sodalmi dewasa yang telah selesai mengikuti kuliah dan duduk bersama kakaknya di sebuah kafetaria. Dalam pembicaraan mereka, Won Ninje berterima kasih kepada Sodalmi atas pilihannya yang tepat dengan memilih hidup bersama ibunya dengan kehidupan yang mewah. Melihat penampilan dari Sodalmi saat ini tak jauh beda dengan kehidupannya dahulu, Sodalmi terpancing emosinya tidak terima atas perlakuan kakaknya sendiri kepada dirinya dan ayahnya. Sodalmi akan membuktikan jika kehidupannya saat ini jauh lebih baik dari kakaknya dengan akan mengikuti sebuah networking party yang diadakan oleh keluarga dari Won Ninje. Sodalmi mengatakan akan datang bersama Namdosan yang menjadi cinta sekaligus bisnisnya yang selama ini ia ceritakan kepada Won Ninje. Dari pertemuan tersebut, Sodalmi bercerita kepada neneknya dengan sangat berambisi dan berliang air mata. Karena ayah yang menjadi panutan yang perjuangan selama ini diremehkan oleh kakaknya sendiri. Sodalmi mohon agar satu kali ini saja ia terlihat hebat di depan kakaknya. 그거 알아야 되는데 언니가. Atas cerita cucunya tersebut, kemudian nenek Sodalmi meminta bantuan kepada Ha Jempyo yang saat ini sudah menjadi pria yang sukses untuk mencari Namdosan yang nantinya akan membantu cucunya tampil hebat di depan Won Ninje. Awalnya Ha Jempyo menolak karena Namdosan hanya karangan mereka semata. 에? 아 할머니 걔는 우리가 만든
Singkat cerita, Hajempyo pun menemukan Namdosan, namun keadaannya saat ini tidak sesuai dengan apa yang ia lihat dahulu di koran. Seorang pria yang pintar, tampan, dan beruntung. Saat ini Namdosan memiliki sebuah perusahaan Samsonite dengan 3 orang anggota yang mengelolanya. Namun perusahaan itu tampak memprihatinkan karena kekurangan dana. Hajempyo menjelaskan semua kepada Namdosan tentang surat-surat dan meminta agar menemani Sodami dalam sebuah networking party. Namdosan pun menyetujui dan menemui Sodami di sebuah networking party tersebut. Dan tentunya membuat kakak Sodami dan ibunya percaya dengan hidup Sodami yang saat ini jauh lebih baik dan bahagia. Apalagi Namdosan terlihat tajir dengan mobil yang dipinjaminya dari Hajempyo. Dan sebenarnya Sodami sangat kaget dengan kedatangan dari Namdosan dan mengira Namdosan datang karena surat yang ia letakkan di kotak pos 1 minggu yang lalu. Dari pertemuan dengan Namdosan tersebut membuat Sodami lebih tertarik lagi dengan Namdosan dan ingin mengikuti jejaknya. Sehingga Sodami keluar dari pekerjaannya saat ini dan mengikuti pendaftaran program keanggotaan Sembok Angkatan 12. Pendaftaran tersebut juga diikuti oleh Namdosan yang ingin membuktikan ekspektasi Sodami tentang dirinya jadi kenyataan. Ternyata Namdosan juga suka sama Sodami, ada rasa-rasa gitulah ceritanya. Dan tidak disangka pendaftaran juga diikuti oleh Won In-jae yang keluar dari perusahaan ayah tirinya karena tahu apa yang ia lakukan selama ini hanya sebagai batu loncatan saja. Program keanggotaan Sembok pun dimulai oleh CEO dari Sembok dengan memilih 40 orang menjadi CEO dari 400 peserta. Dan nantinya CEO tersebut membuat sebuah tim beranggotakan 5 orang. Sodami dan Won In-jae pun terpilih menjadi CEO dari 38 orang lainnya. Saat pembentukan tim, Sodami dan Won In-jae melihat Namdosan dan 2 orang lainnya dari perusahaan Samsonite. Yang ternyata selama ini mereka berbohong dengan gambaran perusahaannya. Dan ternyata selama ini perusahaan Samsonite mereka tidak pernah mendapat investasi sekalipun. Namun Sodami memaklumi hal tersebut dan meminta agar Samsonite mau menjadi anggota timnya. Samsonite pun menyetujui permintaan Sodami. Dan tim Sodami pun dilengkapi oleh seorang pengacara bernama Jung Sa-a. Kompetisi pun dimulai dengan pemilihan mentor untuk setiap CEO dari tim. Sodami memilih Hajempyo sebagai mentor dari tim. Hal tersebut dilakukan Sodami karena Hajempyo selalu membantunya saat kesulitan. Selain itu, Sodami juga merasa anggotanya dekat dengan Hajempyo. Kesibukan telah menyelimuti setiap peserta. Para pengembang berusaha untuk menyempurnakan produk yang dikembangkan. Dan setiap CEO berusaha untuk mencari investor untuk produknya. Tentu hal ini bukan suatu yang mudah bagi Sodami, mengingat timnya membuat sebuah layanan pemindai kecerdasan buatan dan memakan biaya yang cukup besar untuk usaha startup. Sodami pantang menyerah dan terus mencari investor dengan bantuan dari Hajempyo. Dan hal tersebut membuat mereka selalu bersama. Dengan kebersamaan tersebut buat Hajempyo berpikir jika apa yang ia lakukan saat ini bukan semata-mata karena balas budi kepada nenek Sodami, melainkan ia jatuh cinta dengan Sodami. Namun ia menyangkalnya dan akan menyimpan fakta bahwa ia adalah orang yang selalu menemani Sodami dengan surat-suratnya. Kebersamaan Sodami dan Hajempyo pun membuat Namdosan merasa cemburu, mengingat saat ini Sodami dan Namdosan tengah resmi berpacaran. Namun masalah lain datang saat handphone dari Sodami tertukar dengan neneknya dan terdapat pesan aneh yang berisikan, "Saat ini aku akan datang lagi ke tempat meletakkan surat dahulu dan mengambil surat yang terakhir ditulis Sodami kepada Namdosan yang memintanya agar menemani dalam networking party. Dan nantinya surat tersebut akan diberikan kepada Namdosan." Sodami merasa janggal dengan pesan tersebut dan bergegas datang ke pohon sakura tempat bertukar surat dahulu. Sodami menemukan Hajempyo yang tengah membaca surat terakhirnya.
Setelah surat selesai dibaca, Hajempyo kaget karena sudah ada Sodami di depannya. Sodami minta penjelasan tentang pesan di handphone neneknya dan menanyakan mengapa ia membaca surat tersebut. Namun Hajempyo hanya terdiam. 팀장님, 제발 무슨 얘기라도 좀 해봐요. Handphone pun berdering, panggilan dari Namdosan. Sodami menanyakan kepada Namdosan tempat di mana selama ini mereka menukar surat. Namun jawaban yang diberikan Namdosan tidak sesuai yang diinginkan dari 왜 Sodami. 대답을 못해? 왜 여기에 네가 아니라 한 팀장님이 와 있어? Dengan terkuaknya kebohongan tersebut tentu membuat semua terasa canggung. Hebatnya, Sodami tetap bersikap dewasa dengan mengesampingkan perasaannya dan tetap profesional dalam tim. Dan bertanggung jawab dengan posisinya sebagai CEO. Tentu saja, sikap dan usaha keras tim mereka pun membuahkan hasil dengan memenangkan juara 1 di program tersebut yang sebelumnya terjadi babak penyisihan yang teramat sengit dengan Inje Company atau perusahaan kakaknya yang juga membuat layanan pemindai kecerdasan. Tim Sodami dipilih menjadi juara karena keterampilan pengenal orang lebih rendah, namun hasilnya sangat akurat. Dari kemenangan tersebut, tim Sodami menerima untuk bekerja sama dengan salah satu mentor program tersebut, yang menjadi perwakilan dari sebuah perusahaan di Amerika. Namun, kemenangan dan kerjasama yang menghasilkan dana yang cukup besar mengharuskan tim mereka bubar, karena adanya akuisisi bakat dalam kerjasama tersebut dan hanya akan diambil para pengembangnya saja. Dan tentu kontrak tersebut akan membuat mereka kesulitan untuk menuntut atau membatalkan kontrak. Yang membuat semua tim menjadi sedih dan menyesal. Ditambah Hajempyo yang menjadi mentor mereka sebelumnya telah mengingatkan. Jadi, bunda-bunda mohon untuk baca kontrak dengan teliti dan ikuti omongan dari Hajempyo. Dengan misal. Singkat cerita, Namdosan dan 2 temannya memenuhi kontrak tersebut dengan menjadi pengembang yang mengharuskan untuk tinggal di Amerika. Dengan bubarnya tim tersebut, Sodami memutuskan untuk menjadi bagian dari Inje Company karena terinspirasi dengan ucapan Woninje yang sama persis dengan ayahnya dahulu yang akan mewujudkan dunia yang lebih baik. Dan tentu Sodami diterima karena kemampuannya yang sudah tidak diragukan lagi, yang telah membawa timnya dalam kemenangan yang besar. Tapi bubar. Bercanda. 3 tahun berlalu. Inje Company yang dikelola oleh Sodami mengalami serangan perangkap pemeras atau terkena virus yang membuat data terkunci dan dapat hilang. Keadaan mereka sangat panik, ditambah serangan tersebut terjadi di malam hari, yang membuat mereka kesulitan mencari keamanan IT untuk mengatasinya. Bak hero di film-film, Namdosan datang ke kantor Sodami dan memperbaiki kerusakan atau membasmi virus tersebut. Yang kemudian Namdosan dan 2 temannya memutuskan untuk bergabung dengan Inje Company. Dan kisah cinta Namdosan dan Sodami yang telah tertunda selama 3 tahun berlanjut kembali. Di drama ini saya adalah tim dari Hajempyo yang pengennya Sodami sama Hajempyo aja gitu. Namun apa mau dikata, drama sudah diatur oleh sutradara. Boleh dong teman-teman bagi komen kalian tim Namdosan atau Hajempyo. Sekian, terima kasih. Bye-bye.